Bismillah optimis. Timnas Indonesia diprediksi kalahkan Vietnam, Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri cetak gol. Dua pemain yang bisa gantikan peran Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia. Media Vietnam kaget dengar ucapan Sintayong jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di GBK, kok bisa? Sadar nggak bisa menang di Gelora Bung Karno, Vietnam targetkan imbangi Timnas Indonesia. Sebuah optimisme diapungkan Vendri Mofu terkait peluang Timnas Indonesia dalam laga kontra Vietnam. Ex-penggawa Timnas Indonesia ini menilai peluang skuad Garuda meraih kemenangan pada laga tersebut masih terbuka. Bisa Vietnam bisa dikalahkan, kalau pemainnya bagus-bagus, kita bisa, kata Mofu dalam siniar di kanal YouTube Bicara Bola. Mofu pun memprediksi skuad Garuda akan meraih kemenangan pada laga kandang. Menurut pemain PSBS Biak tersebut, skuad Garuda bisa menang 2 gol tanpa balas. Indonesia akan menang 2-0 pencetak golnya Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri, ucap legenda Semen Padang tersebut. Lebih lanjut, kendati yakin Indonesia bisa menang, Mofu menilai perjuangan skuad Garuda kala menghadapi Vietnam tak akan mudah. Pasalnya, Vietnam merupakan tim tangguh di kancah sepak bola Asia Tenggara. Menurut Mofu, Vietnam memiliki pemain-pemain dengan teknik tinggi. Selain itu, sebagai tim, mereka juga memiliki senjata andalan lain. Vietnam tim tangguh, mereka juga punya daya juang tinggi. Mereka adalah pekerja keras, mau lari dan bertarung, jelas Vendri Mofu. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tidak diperkuat Asnawi Mangkualam pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam. Lantas, siapa pemain yang bisa menggantikan peran sang kapten? Asnawi Mangkualam absen karena akumulasi kartu kuning. Pemain 24 tahun itu mendapat 2 kartu kuning pada laga sebelumnya lawan Irak dan Filipina. Asnawi Mangkualam hanya akan absen pada laga matchday ketiga grup F yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara pada matchday keempat, ex-pemain PSM Makassar itu sudah bisa bermain pada duel di Stadion Maidin. Kehilangan Asnawi bisa menjadi faktor yang krusial bagi Indonesia karena selama ini ia jadi pilihan utama. Pelatih Sintayong harus mendapat pengganti yang tepat. Jika melihat daftar pemain yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia, nama Sandy Walsh jadi unggulan untuk menjadi bek kanan. Sandy Walsh punya kemampuan yang mumpuni untuk peran itu dan sudah dibuktikan bersama klubnya. Selama ini di Timnas Indonesia, Sandy Walsh lebih sering dimainkan sebagai bek tengah. Dia jadi satu dari 3 bek tengah andalan Sintayong. Sementara posisinya di bek tengah bisa diberikan pada Jay Itzes yang sudah bisa dimainkan. Karakter dan gaya bermain Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sangat berbeda. Ini bisa membuat permainan Indonesia sulit ditebak kubu Vietnam. Di Piala Asia lalu, Sandy Walsh tampil sangat matang sebagai bek tengah. Agak riskan jika perannya digeser jadi bek kanan. Sebab kombinasi pemain di jantung pertahanan mungkin sudah kompak dan saling memahami. Tanpa perlu menggeser Sandy Walsh, Sintayong masih punya opsi untuk peran bek kanan pada diri Yakob Sayuri. Formula ini sudah dicoba pada persiapan dan selama Piala Asia lalu. Yakob Sayuri punya karakter bermain yang agak mirip dengan Asnawi Mangkualam, akan tetapi dengan naluri menyerang lebih tinggi. Jika ingin bermain agresif, maka Yakob Sayuri adalah pilihan yang sangat tepat. Media Vietnam. Sohavean kaget mendengar ucapan Sintayong jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 21 Maret 2024 mendatang. Soha kaget karena Sintayong tiba-tiba pesimistis melihat Timnas Indonesia menang atas Vietnam di GBK. Padahal dalam beberapa wawancara sebelumnya, pelatih 53 tahun itu sangat yakin melihat Timnas Indonesia menumbangkan Vietnam. Lantas, apa sih yang disampaikan Sintayong? Baru-baru ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong mengatakan tak menjamin Timnas Indonesia dapat menang di laga kandang dan tandang kontra Vietnam.
Penyebab utamanya karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang harus menjalani panjang dari Eropa ke Indonesia. Perjalanan panjang itu bakal menguras stamina Jay Itzes dan kawan-kawan. Uniknya, Shin Tae-yong melihat peluang timnas Indonesia menang di laga tandang lebih besar ketimbang di kandang sendiri. Penyebabnya karena ketika main di kandang lawan, para pemain abroad timnas Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih bugar. Saya tidak bisa menjamin 100% kami bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam, melihat dari jarak perjalanan pemain. Sebab kami punya pemain yang bermain di Eropa, mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang, kata Shin Tae-yong di Instagram Erick Thohir. Ucapan Shin Tae-yong ini yang menjadi sorotan Soha. Pelatih timnas Indonesia itu mengubah nada bicaranya dan melontarkan pernyataan mengejutkan sebelum menyambut timnas Vietnam. Pelatih Shin Tae-yong tiba-tiba mengatakan timnas Indonesia akan sulit menang melawan timnas Vietnam di GBK, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Sekarang satu harapannya timnas Indonesia dapat menang kandang dan tandang atas Vietnam. Sebab hanya kemenangan yang bakal membuka jalan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam boleh saja unggul di tabel klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 atas timnas Indonesia dengan raihan 3 poin berbanding 1 poin. Hanya saja publik Vietnam saat ini tengah dilanda keresahan jelang melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari masalah internal Vietnam yang nyaris menyentuh separuh skuad karena cedera, selain itu kekuatan timnas Indonesia yang bertambah kuat. Menatap laga di Gelora Bung Karno, Vietnam diminta sadar diri tidak bisa memetik kemenangan atas timnas Indonesia. Publik Vietnam hanya menginginkan skuad Philippe Troussier bisa mencuri 1 poin dari Gelora Bung Karno dan tidak kalah. Menurut mereka, saat ini timnas Indonesia berbeda dengan skuad yang dahulu, kini Shin Tae-yong disebut memiliki pasukan terkuatnya. Pelatih Troussier dan murid-muridnya tentu saja menantikan skenario yang ideal, tulis Soha VN. Meski demikian, tim Vietnam juga paham bahwa nyatanya meraih 1 poin dalam laga tandang ke Indonesia juga bisa dibilang sukses. Dulu, Vietnam hanya pernah mengalahkan Indonesia sebagai tamu pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu tim Kaos Merah yang dipimpin pelatih Park Hang-seo sedang dalam performa puncaknya. Sebaliknya, tim Indonesia sedang krisis. Situasi saat ini membawa tantangan besar bagi tim Vietnam. Dalam pertandingan mendatang, pelatih Shin Tae-yong memiliki pasukan terkuat yang hampir cukup dikombinasikan dengan sekelompok pemain naturalisasi dan sederet bintang muda yang telah menjadi investasi penting untuk Piala Dunia U20 2023. Jelas Soha VN.